warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Rahayu. Hari ini saya akan merekam video praktik pembelajaran UKIM pada tanggal 19 Juli 2021. Ini untuk kartu pendaftaran UKIM saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu, baik. Iya Bu, baik. Apa kalian sudah mulai siap belajar untuk pagi ini? Sudah siap? Siap Bu. Siap. Oke, sebelum Ibu absen, kalian tolong siapin apa yang mau kalian pakai, pensil, buku, dan segala macam untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tidak mengambil waktu yang lain untuk mempersiapkan diri. Jika sudah siap, Ibu absen dulu sebelum kita berdoa ya. Ini sudah 24 siswa, jadi sudah lengkap Ibu rasa. Ya Ansila ya, absennya sudah lengkap ya? Udah lengkap semua Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, tolong pimpin doanya dulu, Ansila. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah diperbesar ya layarnya ya? Sudah kelihatan ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari. Materi apakah itu? Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu akan review materi sebelumnya. Bisa kalian buka lagi bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di Moodle, itu tinggal kalian download, tinggal kalian baca. Kita akan belajar tentang apa, dan materi yang sebelumnya itu tentang apa sih. Di situ sudah sangat lengkap. Nah, sebelum mulai, Ibu akan bertanya untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah kalian sudah mempelajari lagi materi pada pertemuan sebelumnya? Sudah Bu. Sudah, oke. Sebelumnya, dan akan kita hubungkan nih dengan materi pertemuan hari ini. Apakah itu? Yang pertama Ibu akan tanya untuk formulanya dulu ya, untuk rumusnya. Untuk rumus gradien 2 titik, coba Ibu minta Ray buat jawab rumus gradien 2 titik. Masih ingat atau enggak? Ibu coba bantu annotate. Masih ingat Bu. Pertama, Y2 dikurang Y1 Oke. per X2 dikurang X1. Ini apa? Dibagi, dikali? Dibagi Bu. Bagi, oke. X2 kurang X1. Nah, coba Ensila, ini rumusnya sudah benar atau belum untuk gradien? M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Menurut kamu ini sudah benar atau masih salah? Sudah kayaknya Bu. Sudah. Berarti untuk rumus gradien yang diketahui 2 titik, benar untuk yang disebutkan Ray. Terima kasih. Dan yang kedua itu ada rumus persamaan garis lurus jika diberikan gradien dan suatu titik. Nah, coba catat. Rumusnya masih ingat atau tidak? Untuk yang kedua. Ya. Rumus yang ini, persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan suatu titik. Rumusnya masih ingat atau tidak? Coba diulang lagi. Yang M sama dengan itu ya? Apa tuh? Yang Y dikurang, masih ingat nggak? Oh. Nah, ya. Kan masih banyak tuh, banyak sekali. Y dikurang Y1 Oke. sama dengan M tanda kurung X ya. dikurang X1 tutup kurung. Oke. Coba Samuel, benar nggak yang disebutin sama Cata rumusnya? Betul Bu. Benar. Jadi kalian masih ingat
dua rumus ini yang digunakan pada pertemuan sebelumnya. Nanti dua rumus ini akan kita hubungkan dengan materi untuk hari ini. Ya, jadi hari ini itu kita akan belajar apa? Nanti kalian bisa lihat untuk di tujuan pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita cek dulu. Ini kita clear. Terus kita cek apakah benar untuk formulanya. Nah, ternyata sudah benar apa yang teman-teman kalian sebutkan. Jadi yang masih lupa ini, tolong diingat lagi ya. Dan dibuka lagi materinya. Nah, akan kita hubungkan lagi pada materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, ya, kalian harus sudah bisa, setelah melakukan proses pembelajaran ini, kalian sudah bisa dapat menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui garis tersebut dengan tepat. Jadi kalian jangan hanya mengikuti prosedur langkah pengerjaannya, tapi kalian juga harus bisa menjelaskan. Step pertama ini diapakan, step kedua ini apa, step kedua itu step selanjutnya itu seperti apa. Terus yang kedua, kalian juga harus bisa memecahkan masalah kontekstual atau seperti soal cerita yang berhubungan atau berkaitan dengan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui garis tersebut dengan benar. Ya, jadi nanti akan disediakan beberapa permasalahan soal cerita dan kalian harus bisa menyelesaikannya, memecahkan masalah tersebut. Grafik yang berhubungan sama gradien, terus bentuk fungsi linearnya seperti apa, bentuk persamaan garisnya juga sudah kita pelajari. Yang pertama melalui satu titik dan gradien sudah minggu lalu. Terus yang hari ini kita akan belajar bentuk persamaan garis jika diketahui dua titik. Oke, coba silakan baca dulu. Nanti Ibu akan tanya bagaimana sih kaitannya dengan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Nah, kira-kira titik apa yang dipakai di sini? Ya. Dan apa satunya? Celsius. Celsius, oke. Jadi untuk permasalahan ini di sini ada gambar termometer dari keempat satuan suhu. Tapi untuk permasalahannya kita hanya menggunakan dua termometer. Yang pertama Reaumur dan Celsius. Gitu ya. Nah, coba Ibu tanya Ray. Kira-kira menurut kamu yang dihubungkan sama persamaan garis lurus dua titik itu titik yang mana dan mana? Didih sama titik beku. Titik beku dan titik didih. Ya, dari kedua titik ini akan kita buat titik X1, Y1, titik X2, Y2. Dan titik beku didihnya, Reaumur itu 80 derajat Reaumur, untuk Celsius itu 100 derajat Celsius. Nah, di sini kita akan misalkan nih, ya, kita akan misalkan variabel X itu kita pakai yang Celsius, dan variabel Y itu kita pakai yang Reaumur. Bagaimana kita hubungkan dengan Celsiusnya? Nah, di sini ada pertanyaan. Maka hubungkanlah persamaan garis lurus dengan dua titik yang dilalui untuk menghitung suhu tubuh manusia sehat. Ya, suhu tubuh manusia sehat yang kita ketahui ya satuannya pasti Celsius. Nah, di sini suhu tubuh manusia sehat dimanapun itu kita harus lihat itu adalah 37 derajat Celsius. Kalian harus tahu ya, si LKPD ya. Di sini kalian bisa baca untuk keterangannya apa aja sih yang diketahui dan sebelum kita membacakan masalah ini bagaimana sih rumus yang digunakan gitu ya. Karena Ibu tidak akan memberikan rumus untuk persamaan garis lurus yang diketahui dua titik. Jadi kalian harus menemukannya di LKPD 1 yang sudah Ibu upload ke Moodle gitu ya. Nah, ini karena kita akan diskusi LKPD 1, Ibu akan buka breakout room. Nah, ini Ibu akan kelompokkan yang sudah Ibu buat ya, ini secara heterogen aja. Nah, ini Ibu sudah masukkan kalian ke rumah masing-masing. Silakan berdiskusi. Satu orang share screen untuk LKPD satunya supaya kalian bisa bahas bersama-sama untuk jawabannya secara bersama-sama.
Kalau sudah ada yang menemukan jawabannya, silakan share ke teman satu kelompok kalian. Sudah paham ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan open room-nya. Selamat bekerja. Silakan join. 6. Titik B itu tuh di X2 dan Y-2. Kita bisa langsung tulis di sini di bawah nomor 1 dan tuliskan hal yang ditanyakan. Kita bisa langsung lihat di akhir soal di sini nih. Mana ya? Jadi kita bisa lihat menentukan cara Anda menentukan persamaan garis lurusnya. Langsung saja kita tulis di pertanyaan di sini nih, di nomor 2, di bawah nomor 2. Itu cara mendapatkan pengumpulan data. Pengolahan data, tulislah rumus gradien 2 titik. Kita udah tahu kalau dari review tadi bahwa M sama dengan Y minus 2, Y2 minus Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya. Dan rumus persamaan garis lurus kita juga sudah tahu dari penjelasan Ibu di sesi sebelumnya. Ya. Oke. Ini Bu. Ya, coba jelaskan untuk pembuktian LKPD 1 seperti apa? Pembuktian LKPD 1 kita tulis rumus, maksudnya kita tulis nomor yang sudah diketahui di halaman sebelumnya. Titik AB. Ya, titik AB. Lalu kita tulis rumusnya. Setelah itu kita masukkan nomor di rumus yang tadi, nomor yang sudah diketahui, titik AB. Lalu kita hitung maksudnya. Ya, jawabannya seperti ini. Oke. Halaman selanjutnya, Bu. Coba ini jelaskan dulu, tanya dulu temannya paham atau enggak. Ada yang masih belum paham enggak? Tanya. Ada yang masih belum paham? Jadi itu Bu, kan itu dikali dengan kedua penyebut. Ya, benar. Dikalikan Bu, dan itu hasilnya itu 8 minus 8x kan Bu. Dan itu gunakan sifat distributif untuk membuka tanda kurung. Jadi itu kurungnya dibuka. 2Y. 2Y min 12 sama dengan min 8x Bu. Terus? Kedua ruas itu ditambah dengan 12 Bu. Lalu kita pindah ruaskan kayak minus 12 itu jadi positif 12 itu dipindah ruaskan sehingga menjadi 2Y sama dengan min 8x tambah 12 Bu. Dan itu kedua ruas dibagi maka dapat hasilnya itu Bu. Hasilnya apa? Coba. Y Angel. Tunggu Bu, Putih cari hasilnya ini. Nah, itu. Hasil penyederhanaannya apa? Y sama dengan 4x plus 6 Bu hasilnya. Oke, waktu diskusi udah habis. Kita tungguin temannya ya. Baru kita diskusi lagi. Garis lurus jika diketahui 2 titik yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan sebelumnya. Nah, coba di sini kalian bisa lihat dari LKPD 1 itu sudah diketahui titik pertama X1 Y1 dan titik keduanya X2 Y2 dari suatu garis dalam bidang kartesius. Nah, coba Ibu minta grupnya catat, tolong sebutkan dan annotate coba rumus yang digunakan yang kalian dapat di LKPD 1 itu seperti apa. Coba di-annotate di kotak ungu. Grup Ya, chat. Bu. Atau catat aja coba perwakilan. Udah, ini aja? Sudah? Bentar. Ya. Udah, coba kamu sebutin. Karena ini kan pakai slash. Coba catat, sebutin. Gimana?
Sebutin gimana? Sebutin rumusnya. Ya, Y dikurang Y1 Terus? dibagi Y2 dikurang Y1 sama Oke. dengan X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1. Oke. Nah, ini dari grupnya Cata untuk hasil yang sudah didapat di LKPD 1. Coba Ibu mau tanya grupnya Gaby. Gaby ini yang ditulis Cata rumusnya sudah benar atau belum? Yaitu 100,80 derajat. Oke, kita akan bahas untuk permasalahannya. Nah, bisa kalian lihat di sini yang kita akan gunakan untuk pemecahan masalahnya. Di sini kita akan menggunakan 2 titik beku dan titik didih. Dan kalian bisa lihat di sebelah kanan itu sudah ada grafik Cartesius yang akan kalian gambar di buku kalian atau di LKPD-nya juga sudah kalian lihat di lembar bacaannya, di bahan ajarnya. Nah, kalian bisa lihat di situ sudah ada titiknya. Dan di sini ada 2 titik nih, titik A dan titik B. Oke, coba Ibu tanya Ray. Titik beku yang mana? Yang titik A atau titik B? Ray. B. Titik beku. Oh, yang A, Bu. Yang A. Berapa koma berapa? Titik A? 0,80. Titik A loh. Titik A. 0, Bu. 0,80. 80. Coba Justin, benar nggak? Titik bekunya 0,80 dari gambar. 100, Bu. Ya, coba kawan yang lain. Benar nggak Justin, titik A 0,100 tadi kata Ray. Dari titik beku, Celsius dan Reaumur. Salah, Bu. Bukan 0,100, Bu. Yang benar berapa? Titik A. Titik A itu 0,0, Bu. Iya, 0,0. Tadi kan di slide sebelumnya sudah dibahas kalau 0,8. ya atau Y sama dengan 4/5. Jadi kedua ruas dibagi aja dengan 20 ya. Nah, kalian bisa keep untuk jawabannya Y sama dengan 4/5X. Nah, kalian bisa lihat di sini. Setelah disederhanakan, kita akan menguji hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu kita akan merubah nih Reaumur menjadi Celsius gitu ya, dari tubuh manusia sehat. Nah, untuk didapatkan persamaan garis lurusnya, ini kan ada Y sama dengan 4/5X. Sedangkan X itu adalah Celsius. Variabel X itu adalah termometer Celsius. Nah, di sini kalian akan substitusikan X sama dengan 37 derajat Celcius. Jadi kita akan merubah suhu tubuh manusia sehat ke dalam termometer Reaumur. Nah, coba Ibu minta Jody. Jody, please on audio. Ya. Oke. Coba kamu hitung X-nya kalau diganti dengan 37 derajat, jadi Y-nya sama dengan berapa? Coba hitung. Y-nya sama dengan berapa? Bisa? Coba hitung 4/5 dikali sama 37. 29,6. 29,6 derajat Reaumur. Ya. Jadi untuk hasil dari manusia sehat manusia dengan suhu tubuh yang sehat 37 derajat Celcius itu akan menjadi bentuk Reaumur yaitu 29,6 derajat Reaumur. Nah, kita sudah dapat nih untuk pembahasan masalahnya. Sekarang ada yang mau ditanyakan untuk permasalahan ini? Sudah jelas? Sudah bisa untuk memecahkan masalah ini? Jadi tidak hanya di fisika, di matematika juga bisa. Bagaimana cara mengubah bentuk termometer suhunya ya dari Reaumur ke Celsius ataupun Celsius ke Reaumur menggunakan
persamaan garis lurus 2 titik. Diskusi ke LKPD 2, Ibu akan buka lagi room breakout room-nya. Silakan langsung share screen. Yang sudah paham silakan bisa langsung menjelaskan ke teman-temannya yang sudah paham, ya. Oke, lanjut. Ibu akan buka breakout room-nya. Silakan join dan selamat bekerja. Oke, coba jelasin untuk perhitungannya seperti apa? Jadi nomor 3 ini hitunglah dan sederhanakan dengan menjelaskan setiap langkah dalam jawaban ini. Jadi Y dikurang 35 per 157,5 dikurang 35. Itu sama dengan X kurang 1 per 4,5 kurang 1. Terus dihitung, bagian bawahnya berubah menjadi? Jadi dari bagian bawahnya tuh diubah jadi Y kurang 35 per 35 per 122,5, yaitu sama dengan X kurang 1 per 3,5. Jadi kedua ruas dikalikan dengan penyebut setiap silang. Jadi 3,5 kurung Y kurang 35 kurang lagi sama dengan 122,5. Bisa kurung X. Ini dua ruas dibagi 3,5. Jadi Y sama dengan? Jadi hasilnya ya. Jadi Y sama dengan 35X. Kalau Dina menempuh 5 Untuk jam, berarti X-nya disubstitusikan dengan 5. Iya, X-nya diganti. Jadi dikali 35 dikali 5. Hasil akhirnya? 175 kilometer. Oke, terima kasih. Lanjut diskusi ya. Oke. 122,5 X. Ya. Berarti untuk penyederhanaannya lagi, hasil akhirnya didapat? Hasil akhirnya mendapat 35X. 35X. Nah, coba scroll ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ke permasalahannya, di situ diketahui Dina selama 5 jam itu menempuh jaraknya berapa kilometer. Nah, substitusikan berarti ya, X sama dengan 5. Jadi berapa? Vika? Ya, Bu. Ya, Bu. Nomor 4 jadinya berapa? Poin 4, coba jelaskan yang poin 4. Poin 4, X 5 jam yaitu sebagai berikut. Berarti Y sama dengan 35X. X-nya diganti dengan 5 jam, ya kan? Terus hasilnya sama dengan? 175 kilometer. Oke. Silakan lanjutkan berdiskusi, bawakan ke grup lain. Selamat bekerja. Oke, diskusi kelompok untuk LKPD 2 sudah selesai. Kita akan diskusi sama-sama hasil dari LKPD yang kedua sambil menunggu temannya. Lengkap ini. Oke. Baik, karena sudah lengkap yang masuk, kita akan lanjut presentasi untuk LKPD yang kedua. Ibu minta grupnya Putih. Coba untuk share screen yang sudah dijawab di LKPD kedua. 1 orang perwakilan untuk menjawab. Putih, udah siap? Filenya coba dibuka dulu yang sudah terjawab. Jelaskan secara singkat. Buka filenya untuk LKPD yang kedua. Coba jelasin. Share screen-nya, Bu. Oke. Yang lain tolong perhatikan dan cocokkan jawabannya apakah sudah benar. Udah share belum, Bu? Oh, belum. Oke, sudah. Nah, coba besarin. Sudah, Bu. Sudah besar, Bu. Ya, oke. Pertanyaannya dan titik A dan B
yang sudah diketahui, lalu disubstitusikan ke dalam rumus. Persamaan garis. Ya, sudah ya, Bu? Udah besarin? Lagi? Oke. Oke, Nah, jelasin. ini dia. Jelasin ya, Bu? Ya. Ini ada rumus, ini substitusikan kedua titik ke dalam rumus di atas. Dan nomor yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus. Ya. Lalu hitung. Lalu kedua ruas dikalikan dengan penyebut atau kali silang. Dipanjangkan. Terus jadinya seperti apa? Seperti apa, Bu? 2,5Y ya? 3,5Y dikurang? Ya. Kurang 35. Terus? Sama dengan 122,5 buka kurung X kurang 1 tutup kurung. Oke. Jadi sederhananya seperti apa bagian bawahnya? Coba sebutin. Yang sederhananya, Bu. Yang bagian bawahnya ya? Ya. Jadi 3,5Y dikurang 122,5 sama dengan 122,5X dikurang 122,5. Oke. Setelah itu gunakan sifat distributif untuk membuka kurung. Lalu kita dapat jawabannya yaitu 3,5Y sama dengan 122,5X. Disederhanakan. Lalu kedua ruas dibagi dengan penyebut pada ruas kiri. Oke. Setelah itu menuliskan hasil bagi sama dengan Y sama dengan 35X. Y sama dengan 35X. Itu hasilnya ya. Coba ke jawabannya. Kalau dimasukkan, kalau Dina menempuh selama 5 jam, berapa kilometer jadinya? Nah, tuh. Sudah. Ini yang seperti yang diketahui, maka substitusikan X sama dengan 5 ke dalam persamaan garis lurus yang didapat di atas. Yaitu Y sama dengan 35 dikali 5 sama dengan Y sama dengan 175 km. Sehingga dapatlah jarak tempuh selama 5 jam yaitu 175 km. Oke. Hasil akhirnya 175 km ya. Coba Ibu tanya grup lain. Cata grupnya sudah benar atau belum? Sama nggak jawabannya? Cata. Ibu udah betul. Sama kah? Sama, oke. Grupnya Justin udah sama untuk hasil akhirnya dan stepnya? Sama, Bu. Sama. Terus grupnya Jason. Jason udah sama jawaban akhirnya? Sama, Bu. Oke. Lanjut grupnya Vika. Stepnya menjelaskan itu step pertama penjelasannya seperti apa, step kedua dan sampai seterusnya sampai akhir. Tolong untuk dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Setelah ini silakan buka lembar evaluasinya yang sudah Ibu upload ke Moodle. Kalian bisa kerjakannya di buku selama 10 menit. Dan untuk ketuntasannya 75 ya. Oke, silakan dimulai. Nah, ini soalnya bisa kalian lihat. Dan Ibu akan stop share. Kalian bisa buka soalnya di Moodle. Dimulai dari sekarang, silakan. Nggak ada, Bu. Nggak ada apa? Ada soalnya di Moodle. Oh, tunggu, saya belum refresh. Ya, refresh dulu ya. Yang kuis ya, Bu? Ya, kuis. Nah, start 10 menit dari sekarang. Silakan.
Dan kita akan lanjut ke refleksi dan kesimpulan untuk hari ini. Sudah kita pelajari itu apa? Oke. Nah, sekarang silakan kalian sambil Moodle kita refleksi sebentar yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan kalian untuk diingat kembali, dipelajari kembali, dan Ibu harap ini bisa menjadikan bahan ini nanti gimana sih untuk kehidupan nyatanya seperti apa yang bisa kalian pakai, tidak hanya untuk masalah termometer dan segala macam ataupun kecepatan dan jam, tapi kalian bisa digunakan di mana aja. Nah, Ibu harap kalian bisa diulang kembali untuk materinya, sehingga kalian sudah paham dan mengerti untuk semua topik yang sudah kita bahas tentang persamaan garis lurus ya. Untuk kesimpulannya, coba Ibu minta satu orang untuk simpulkan. Samuel. Sam? Oke, coba simpulkan apa yang kamu sudah pelajari hari ini. Kira-kira masih ingat nggak rumus yang kita pakai tadi apa? Lupa ingat sih, Bu. Ayo, coba diingat. Dikit aja. Apa yang sudah kamu pelajari? Ingat, Bu. Sam dulu deh, nanti baru Ray perbaiki. Apa, Sam? Rumus ya. Rumus apa? Rumus tadi kita pelajari itu, Bu. Atau materinya, kamu ingat materinya tentang apa? Kalau nggak ingat rumus. Materi tentang hubungan titik-titik gradien gitu. Oke. Terus menentukan persamaan? Garis. Nah, coba Ray lengkapi kesimpulan hari ini. Kita belajar apa dan rumusnya. Kalau misalnya masih ingat. Harusnya masih ya. Jadi hari ini kita belajar tentang garis lurus melalui dua titik. Dan setahu Rehan ada rumus gradien. Rumus gradien adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Setelah itu tadi Ibu ada kasih kita rumus garis lurus kalau cuma dikasih gradien dan satu titik, itu Y kurang Y1 sama dengan M tanda tutup kurung X dikurang X1 tutup kurung. Itu lagi. Terus itu kalau dihubungkan kedua rumusnya jadinya rumus seperti apa? Rumus yang Kalau hari digabungin Y dikurang Y1 per X2 dikurang Y1. Y2 kurang Y1 sama dengan? Wah, jadi bingung Ibu. Jadi dari dari kedua rumus itu kalian sudah mendapatkan rumus yang baru di LKPD 1 tadi. Nah, itu rumus yang digunakan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa diingat lagi kalau persamaan garis lurus yang diketahui dua titik itu rumusnya ada Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 terus sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1 yang tadi di LKPD 1 ya. Oh ya, terus tadi tuh ada yang titik di itu Bu sama dengan 0,0 gitu Bu. Tadi saya salah Bu. Iya, nanti tolong diperbaiki ya. Nah, untuk apa kesulitan hari ini kira-kira ada yang mau menyampaikan? Coba Putih. Putih, kira-kira hari ini kamu kesulitannya seperti apa? Kesulitannya ya, Bu? Dalam materi ini? Dalam mencari rumus. Mencari rumus ya, susah ya? Iya. Jadi harus bisa menyederhanakan dan menghitung untuk rumusnya ya? Iya, Ibu. Oke, bisa diulang lagi, nanti kita bisa share lagi, dan jangan lupa untuk nanti setelah Ibu nilai evaluasinya, kita akan mengadakan remedial dan pengayaan. Dan untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas setelah remedial dan pengayaan, itu adalah hubungan antara dua garis lurus dan bagaimana menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, kita akan pelajari materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita akhiri pelajaran hari ini, dan terima kasih sudah hadir. Ya,
Jangan lupa untuk bersyukur karena kita selalu diberikan kesehatan untuk belajar setiap harinya dan pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Bye. Bye, Ibu. Bye, Bu. Selamat pagi, Bu.